Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bapak. Gimana keadaan kalian hari ini? Masih sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Sedikit flu, Pak. sedikit flu. Ya. Iya, kebanyakan makan es. Jangan makan es banyak-banyak ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya minta tolong untuk Ibnu untuk memimpin doa dulu biar kegiatan kita hari ini lancar. Iya, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Terima kasih Ibnu ya. Iya, Pak. Sebelum kita mulai, Pak Saiful ingin menjelaskan dulu tentang bagaimana nanti kalian absen, kemudian kirim tugas, terus materi. Kan kita kan di sini akan melakukan kegiatan materi berupa tatap maya yang ada di Google. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu bahasa Indonesia, menjelaskan makna denah dan arah mata angin. Untuk matematika, nanti menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Dan yang SPDP nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat maket. Tapi sebelum kita mulai, ya, biar kita lebih semangat, mari kita nyanyi bersama-sama, yaitu lagu Ibu Kita Kartini. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Tujuan pembelajaran kita yang akan kita lakukan hari ini yaitu setelah melihat video YouTube, kalian dapat menentukan arah mata angin dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, kalian dapat menggunakan kata 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah dengan. Sekarang Pak Saiful tanya, kira-kira yang ada di layar kalian itu gambar apa ya? Denah, Bapak. Denah. Biasanya kalian temukan di mana? Di di undangannya orang, Pak, itu mau hajatan. Di undangannya orang, ya. Terus kemudian apa fungsi atau manfaat dari gambar tersebut? Agar tidak tersesat, Pak. Agar tidak. Sebelum kita ke pembahasan tentang denah, ini Pak Saiful punya videonya tentang apa sih denah, terus kemudian arah mata angin itu apa. Perhatikan ya. Teman-teman, sebelum kita ke materi, misalnya sebenarnya nih, teman-teman di sini pernah nggak ya tersesat saat akan menuju suatu tempat? Tiba-tiba kebingungan nih, jalan mana yang harus diambil? Apakah ke kanan atau ke kiri ya? Nah, biasanya dengan bantuan denah, teman-teman bisa melewati jalan yang benar dan bisa sampai ke tujuan. Tapi teman-teman di sini ada yang sudah tahu belum ya, denah itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya.
Denah dibuat bertujuan untuk memberikan gambaran atau informasi mengenai tata letak suatu tempat. Seperti yang video tadi jelaskan, denah itu merupakan gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Agar dapat membaca denah, kalian harus mengetahui arah matahari. Kira-kira gambar apa sih ini? Kompas. Kompas. Kompas, betul. Menurut kalian fungsinya apa dari benda di gambar itu? Menentukan arah, Pak. mata angin. Menentukan arah. Tadi di video sudah dijelaskan ya, bahwa kita menggunakan denah ataupun arah mata angin itu agar tidak Sesat. tersesat. Nah, apa itu kompas? Kompas merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui arah mata angin. Untuk mengetahui arah mata angin, kita dapat menggunakan bayangan, matahari, atau kompas tersebut. Jadi selain kita menggunakan kompas, kita bisa mengetahui arah mata angin itu dengan menggunakan bayangan atau mata angin. Kemudian, selain arah mata angin utama, ada pula arah mata angin lain. Yang pertama, atau A, antara selatan dan timur itu disebut dengan tenggara. Antara selatan dan barat itu disebut dengan arah barat daya. Terus antara barat dan utara itu disebut arah barat laut. Terus yang D, antara utara dan timur itu disebut dengan arah timur laut. Nah, seperti gambar ini. Ini ada utara, terus kemudian selatan, timur, barat. Nah, sekarang kalian bisa berlatih di LKPD ya. Untuk LKPD tadi sudah saya sematkan di kelas kita, yaitu kelas Google Classroom. Tapi yang kalian lakukan di LKPD, di situ nanti kalian buat peta atau denah lingkungan rumah kalian. Ini ada bacaan, saya bacakan saja biar cepat. Siswa kelas 3 berlatih membaca denah untuk mempersiapkan kegiatan penjelajahan. Mereka juga mencatat informasi dari lingkungan sekitar. Selain itu, mereka juga mencatat informasi tentang hobi atau kegemaran dari masing-masing anggota kelompok. Mereka mengelompokkan anggota yang memiliki hobi yang sama untuk mengikuti kegiatan lomba pramuka yang akan diadakan akhir ini. Nah, pertanyaan saya, gambar apakah ini? Diagram batang, Halo? Pak. Diagram, Pak. Diagram Batang. batang. Ya. Apa fungsi, menurut kalian apa sih fungsi dari diagram batang ini? Untuk mendata. Melihat data, Pak. Untuk mendata. Untuk menyajikan Data. data. Nah, ini ya, penyajian data berupa diagram batang. Apa itu diagram batang? Diagram batang merupakan grafik yang menunjukkan angka atau set dalam bentuk persegi panjang atau bujur sama. Apa fungsi dari diagram batang tersebut? Data yang disajikan dalam bentuk diagram batang akan lebih mudah dibaca dan dipahami. Ya, dari diagram batang kita dapat mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu data tertinggi. Yang kedua, data terendah. Yang ketiga, selisih antar nilai data. Yang keempat, jumlah antar nilai data. Yang kelima, jumlah seluruh data. Di sini ada bacaan, ya. Saya bacakan secara singkat. Kalian perhatikan bacaan-bacaan yang saya bacakan nanti, ya. Hari ini ekstrakurikuler pramuka siswa kelas 3 akan melakukan kegiatan penjelajahan.
Dalam kegiatan penjelajahan tersebut, kakak pembina memberikan beberapa informasi kepada siswa, diantaranya membagi siswa menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok diberikan tugas untuk memilih pimpinan regu. Nah, dalam bacaan tadi kita bisa membantu Pinru untuk membuatkan sajian data yang bisa dibaca oleh semua anggota dengan diagram batang. Tapi sebelumnya kalian harus membuat data terlebih dahulu. Data yang akan kalian kumpulkan nanti adalah data satu kelas berdasarkan hobi atau kegemaran. Ya, kemudian kalian bisa membuat diagram batang berdasarkan data yang sudah kalian kumpulkan. Kita lanjut. Nah, menurut kalian apa yang sedang mereka lakukan? Membuat Membuat market itu Pak ya. iya, Pak. Membuat denah sekolah. Membuat market ya. Itu kalau denah kan berupa gambar, tapi ini berupa 3 dimensi. Berarti dia membuat market. Apa sih market itu? Miniatur Pak. Miniatur, pinter. Betul banget Ibnu. Nah, berdasarkan gambar yang sudah disebutkan oleh Ibnu tadi, betul, itu adalah gambar market ya. Market adalah model atau miniatur dari suatu benda atau suatu wilayah. Market dibuat dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Bangunan yang dibentuk dapat berupa bangunan apapun seperti rumah, sekolah, atau sebelum kalian membuat model rumah-rumahan, kalian dapat berlatih melipat seperti bentuk pada gambar ini. Ya, nanti kalian siapkan apa saja, siapkan kertas, terus sekalian buat model dulu seperti ini. Bisa ya? Iya, Pak. Nah, kemudian Bisa, nanti Pak. setelah kalian jadi model seperti itu, kalian buat seperti ini. Selanjutnya kalian mulai membuat model rumah-rumahan, jiplaklah gambar ini di kertas tebal. Tugas kalian nanti adalah silakan kerjakan rancangan market kalian di form LKPD, dan jika sudah selesai bisa difoto saja ya. Difoto kemudian dikirim melalui link Google Classroom yang sudah Pak Saiful sediakan. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Mulai dari awal sampai dengan akhir. Arah mata angin. Arah mata angin, terus kemudian Denah. terus market, Diagram diagram batang. Kegiatan yang paling kalian sukai? Market. Market, Pak. Market. Kenapa kok market? Ya soalnya gunting-gunting nempel-nempel senang, Pak. Kegiatan ya, kegiatan Iya, apa Pak. namanya? Kalau nggak bisa minta dibuatkan kan Pak, jadi senang. Kalau minta dibuatkan jangan, lebih baik Maria membuat sendiri dengan apapun kondisinya itu ya. Siap. Ya, Pak. Terus materi apa yang kalian kuasai? Kompas. Arah mata angin, Pak. Apa? Arah mata angin. Terus apa lagi? Denah. Terus apa lagi? Diagram masih belum? Ngerti, Pak. Jelas, Pak. Ya. Terus materi apa yang belum kalian kuasai? Yang paling belum kalian kuasai adalah materi tentang apa itu? Arah mata angin. Diagram, Pak. Diagram. Belum praktek soalnya. Diagram belum praktek ya? Iya. Nanti kalau sudah mengerjakan tugas pasti bisa. Pasti mudeng. Apalagi selain diagram? Nggak ada, Pak. Sudah jelas. Oke. Sudah, yang lainnya sudah. Alhamdulillah. Berarti sudah jelas semua. Selain diagram. Untuk diagram nanti kita akan membahas lagi di pertemuan kita yang berikutnya. Ya, itu aja ya. Oke. Nah,
itu yang kita bahas untuk hari ini. Untuk berikutnya di Google Classroom itu Pak Saiful sudah memberikan kalian tugas soal evaluasi dari tema 8, subtema 4, pembelajaran ke-1. Jadi nanti kalian bisa langsung setelah kegiatan ini langsung membuka Google Classroom kalian. Nanti misalkan kalian ingin mendalami lagi materi-materi yang ada, itu kalian bisa membuka materi yang sudah saya sematkan di Google Classroom. Begitu juga dengan soal evaluasi, di situ juga sudah ada. Jadi kalian tinggal satu kali klik, nanti kalian langsung mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Classroom, gitu ya. Terus sebelum kita akhiri, Pak Saiful ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian, khususnya untuk kesehatan kalian, ya. Jangan lupa, meskipun kalian itu belajarnya kita masih daring atau kita masih istilahnya online, jangan lupa pagi kalian harus olahraga biar kalian tetap fit, ya. Jangan lupa kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi biar kalian belajarnya itu tetap semangat dan juga tetap sehat. Itu saja yang dapat Pak Saiful sampaikan. Sebelum kita akhiri, saya minta tolong lagi kepada Ibnu untuk berdoa menutup kegiatan pada pagi hari ini. Oke, Pak. Teman-teman, alhamdulillah kita telah selesai mengikuti kegiatan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Ya, terima kasih Ibnu. Ya, Pak. Ya, itu saja. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.